Hai Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Aries, ini adalah general reading untuk kalian Aries Sun Moon Rising ya. Karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate untuk semua Aries Sun Moon Rising di luar sana. Ambil saja yang resonate. Kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate. Jangan dipaksakan, pesannya bukan untuk kalian, oke? Kalau ada penjelasan yang diulang, itu mengikuti kartu yang keluar, apalagi kalau kartu yang dibuka banyak dan ada kartu konfirmasi. Kalau semua kartu mau dijelaskan, akhirnya ada pembacaan yang diulang, karena ada yang memiliki pembacaan yang sama kan, walaupun kartu itu berbeda gitu, oke? Kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk support kalian, terima kasih untuk like-nya, share-nya, thank you buat kalian ya. Oke, kita langsung saja menuju general reading ini untuk Aries Sun Moon Rising. Oke Aries, kalau aku lihat di sini, ini ada Four of Cups, ada Ace of Swords, dan ada Ten of Pentacles. Aries, kalau yang aku lihat di sini sepertinya kalian sedang berada di situasi gak happy, justru aku mau bilang kurang happy ya, kurang happy tapi terlalu kurang happy gitu, jadi mungkin bisa dibilang unhappy lah ya. Oke, karena apalagi di sini ada Nine of Swords dan ada Five of Pentacles, jadi sepertinya kalian jelas sedang tidak menikmati hidup kalian ya. Ada kekhawatiran di sini ya. Aku melihat di sini kalian sebenarnya sedang berada di keadaan yang cukup down gitu ya. Walaupun ini Five of Pentacles, tapi aku melihat ini suasananya itu akarnya dari percintaan. Mungkin saja dari percintaan berimbas pada hal lain ya. Bisa materi atau bisa juga situasi ini didukung oleh keadaan materi. Cuman aku sih lebih melihat ini masalahnya tentang percintaan, tentang perasaan sih ya, kayak gitu. Lagi pula Five of Pentacles di sini tuh memang tidak harus menceritakan soal ya masalah finansial sih ya, walaupun itu Pentacles gitu. Tapi aku melihat itu seperti keadaan yang ya down, orang yang kurang bahagia, bisa dibilang tidak bahagia, selalu merasa kekurangan dalam hidupnya. Dia merasa kurang gitu loh dalam hidupnya. Jadi orang ya kalau berada di situasi ini itu nggak harus kekurangan uang juga sih sebenarnya. Orang kalau maaf ya, kalau misalkan dia ada masalah lain dan dia merasa tidak beruntung di situ, dia benar-benar menyesali itu dan dia fokus pada apa yang tidak dia miliki, itu dia juga bisa merasa jadi nggak jelas, jadi nggak beruntung, nggak bahagia, kayak serba kurang gitu. Bisa seperti itu sih sebenarnya. Oke. Ya, jadi kalau aku lihat di sini di kartu Five of Pentacles, Nine of Swords dan Four of Cups ini itu apa ya? Kalian yang resonate dengan ini jelas merasa ada yang kosong gitu ya dalam diri kalian. Di Four of Cups ini apalagi ada yang kosong di dalam diri kalian. Lama-lama hal itu membuat kalian sering sedih, nggak menikmati hidup gitu ya. Nine of Swords di sini mungkin kalian juga sulit tidur ya kayaknya, mungkin, atau sulit tidur nyenyak, mungkin juga sering didatangi mimpi-mimpi di mana itu asalnya juga tidak lepas dari pikiran kalian ya, walaupun ada mimpi yang katanya punya clue gitu, gitulah ya, ada clue gitu ya, clue tentang ya mungkin ada yang bilang mimpi itu pertanda ya, pertanda ini macam-macam sih, bisa pertanda situasi mental seseorang atau pikiran seseorang, bisa juga pertanda sesuatu yang mungkin akan menghampiri orang itu gitu ya, atau tanda-tanda dari semesta yang bisa dijadikan pertimbangan gitu ya untuk melangkah ke depan, entahlah ya, ini tergantung kalian menyikapi itu bagaimana atau menerima itu bagaimana gitu ya, kayak gitulah. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini intinya sebenarnya
masalah sulit tidur ini juga jelas banyak kaitannya sama sama pikiran kalian juga sih. Jadi ini adalah beban pikiran yang kalian rasakan saat kalian juga tidak sedang tidur gitu. Dan itu terbawa sampai kalian tidur gitu. Oke? Kayak gitu sih. Jadi terbawa sampai kalian tidur. Ini adalah beban-beban yang sering kalian pikirkan saat kalian saat sehari-hari sedang terbangun, sedang melakukan kegiatan gitu kan. Dan itu terbawa saat kalian tidur. Rasanya tuh bikin tidur jadi gak nyenyak gitu. Dan akhirnya kalian sulit untuk melupakan hal itu gitu. Hal yang menjadi pikiran kalian itu gitu. Ini menurut aku sih asalnya dari apa yang ingin kalian lakukan tetapi kalian tahan untuk kalian lakukan, dan itu akhirnya jadi menghantui kalian terus, jadi kayak mimpi buruk terus gitu kan. Ini sebenarnya ini kalau dari pandangan aku aja ya, tapi kalian bisa lihat lagi lah situasi kalian benar atau enggak ini gitu ya. Kalian kan lebih tahu apa yang kalian alami. Ini mungkin ini kan jelas dari pikiran kalian gitu ya. Ini berasalnya dari hal yang sudah kalian pikirkan, ingin kalian lakukan, tapi terus kalian tahan gitu. Jadi kalian kayak terbayang-bayang untuk melakukan hal itu. Ini kayak buat kalian, ini adalah unfinished business yang ingin kalian lakukan, yang ingin kalian selesaikan gitu. Tapi kalian selalu menahan-nahan untuk menuntaskan ini, menyelesaikan hal ini. Jadinya kayak kalian dikejar deadline gitu. Tetapi aku tidak bilang hal itu harus dipandang sebagai deadline atau unfinished business yang harus diselesaikan. Nggak juga sih, itu semua terserah kalian. Tetapi aku melihatnya di sini itu kalian melihat hal itu sebagai itu tadi, gitu. Oke? Kalau dari aku sih sebenarnya gini aja, nggak enak hidup setengah-setengah itu. Iya atau tidak sama sekali. Kalau memang kalian menganggap itu sebagai unfinished business, maka selesaikan agar bikin tenang. Kalau kalian melihat hal itu sebagai deadline, maka segera selesaikan agar kalian bebas, gitu kan. Tetapi kalau kalian tidak mau melakukan itu dan tidak ingin memandang itu sebagai deadline atau unfinished business, kalian ingin benar-benar selesai dan move on dari itu, ya sudah, anggap itu selesai, titik, gitu. Dan itu bukan cuman dari luar aja, tapi dari dalam, termasuk di mindset kalian gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi ada hal di dalam diri kalian yang ingin kalian lakukan tapi tidak kalian lakukan gitu intinya, oke? Nah, Five of Pentacles, Four of Cups. Kayak gimana ya? Karena hal ini ya, yang aku lihat kalian itu jadi maaf banget. Jadi kurang, seperti yang aku bilang, kurang bisa menikmati hidup kalian. Apapun yang kalian miliki tidak bisa kalian nikmati. Mungkin orang bisa melihat hal ini sebagai kurang bersyukur gitu ya. Karena ada satu hal yang tidak kalian miliki, kalian jadi merasa tidak memiliki banyak hal. Mungkin seperti itu. Ya, maaf, ini bukan bermaksud judgmental, ini to the point aja apa yang aku lihat. Ini bisa dilihat orang seperti itu gitu. Bisa dilihat orang seperti itu. Jadi, it's okay kalau kalian gak merasa ini seperti itu, ya gak apa-apa. Ya, oke. Seperti itu ya. Jadi aku melihat di sini tuh kayak yang paling jelas adalah kalian nggak happy dengan apa yang kalian miliki dengan hidup kalian gitu. Justru kalian itu bawaannya sedih terus. Apa ya? Bener-bener kayak kebahagiaan itu sedang direnggut dalam hidup kalian ya, dalam diri kalian gitu. Semacam itu gitu. Dan itu berkaitan soal di sini ada Ace of Cups dan Nine of Wands. Ini tentang cinta, tentang perasaan sih. Sebenarnya cinta itu nggak harus menyakiti ya. Tetapi apa yang membuat kalian bersedih di sini? Menurut aku ini Nine of Wands ini. Ace of Cups, ya cinta itu ada ya. Ada di situ, ada di hati kalian untuk seseorang. Iya ada itu. Cinta itu emang jelas ada di situ gitu. Ya ini tentang perasaan gitu. Tetapi yang membuat kalian terluka menurut aku Nine of Wands ini.
desire, keinginan untuk meraih itu, keinginan untuk memiliki itu. Karena ini masalah perspektif soal cinta ya. Ada orang yang menganggap orang yang menganggap cinta itu tidak harus memiliki. Cinta itu yang penting orang itu bahagia, dan ya gimana ya, ya udah yang penting yang terbaik buat semuanya. Kadang ada yang bukan kadang gitu, maksudnya ada juga gitu yang memandang cinta itu seperti itu. Sebenarnya cinta sendiri juga harusnya memang tidak menyakiti gitu ya, namanya cinta gitu ya. Apalagi cinta itu juga kan bisa universal gitu. Apa yang salah dengan cinta? Sebenarnya nggak ada yang salah gitu ya kan. Tidak ada yang salah dengan cinta. Mungkin bukan bermaksud menyalahkan ya, tetapi mungkin akar dari sakit hati itu adalah desire itu, ekspektasi itu, ekspektasi seseorang, desire seseorang ya, keinginan seseorang yang ingin dia realisasikan ya. Obsesi itu bisa jadi, apalagi none of wants itu bisa juga udah ya ke arah benar-benar ingin memiliki itu gitu ya. Gitulah ya. Sehingga kalau itu tidak terrealisasikan, tidak berhasil dia miliki, ya memang potensinya sakit gitu. Oke, jadi itu yang aku lihat. Ini adalah masalah percintaan, udah gitu aja sih. Ace of Swords sama Ten of Pentacles. Aku melihat karena keadaan ini, perasaan kalian yang kosong ini, yang sedih ini, karena kalian merasa mungkin separuh hati kalian itu sedang berada di tempat lain, entahlah ya, tapi kalian seperti merasa sangat unhappy di sini, udah sangat terus unhappy lagi. Intinya kalian merasa tidak bahagia di sini, ya. Semacam kayak kalian menjalani hidup, dan ternyata hidup yang sedang kalian jalani itu bukan hidup yang kalian inginkan gitu loh. Aku merasa seperti itu, aku melihatnya juga seperti itu, oke? Jadi gini, ini mungkin kalian terjebak pada jalan cinta gitu lah ya. Tapi ini aku melihat kalian tuh mencintai seseorang, tetapi kalian tidak bersama orang itu. Singkatnya seperti itu, oke? Dan kalian pikir dengan kalian menjalani hidup kalian saat ini tidak bersama orang itu, kalian pikir kalian bisa move on, ya? Tapi ternyata tidak. Apa yang kalian jalani saat ini tanpa orang itu menjadi kehidupan yang tidak ingin kalian jalani. Ternyata kalian menyesali kehidupan yang sedang kalian jalani ini. Kalian menyesali jalan yang sedang kalian jalani ini gitu. Pilihan yang sedang kalian jalani ini, kehidupan yang sedang kalian jalani ini, ya intinya gitulah ya. Intinya penyesalan itu sih, ada penyesalan itu gitu. Oke? Penyesalan ya ini tentang berkaitan tentang seseorang, jelas gitu. Intinya kalian menyadari bahwa ternyata bukan ini yang kalian inginkan gitu. Dan kalian memang masih menginginkan orang itu gitu. Aku lihat kayak gitu. As of Swords jelas akan ada komunikasi. Ada yang bukan akan ada komunikasi. Aku melihatnya akan ada komunikasi karena di sini kayak udah mau keluar ke permukaan sih. Ini kayak sesuatu yang ditahan-tahan dan bisa jadi bom waktu. Jadi aku melihat potensi komunikasi itu besar gitu ya. Karena itu tadi ada yang udah nggak bisa menahan lagi gitu. Ingin mengutarakan ini gitu. Cuman ini kan arkana minor sebenarnya ya. Jadi semua itu tergantung yang menjalani gitu ya. Ini tergantung progres orang, pikiran orang gitu. Jadi mungkin saat ini terlihat energinya seperti ini, tapi kan ini dinamis. Akhirnya komunikasi itu dijalankan atau tidak, itu semua kembali ke orang itu. Kita hanya membaca analisanya. Dengan energi sebesar ini potensinya terjadi komunikasi. Tapi jelas keinginan komunikasi itu ada. As of Swords di sini lebih menunjukkan keinginan berkomunikasi dan memang ingin melakukan komunikasi, namanya juga ingin berkomunikasi, jelas ingin melakukan itu gitu ya. Tetapi kan ada hal lain, yaitu pride ya, ego, gengsi gitu dan lain sebagainya gitu, yang membuat keinginan itu jadi ditahan gitu. Jadi balik lagi, ini ingin komunikasi, cuman apakah akan dilakukan itu semua kembali pada mereka karena ada faktor lain yang mendukung juga. Cuman dengan energi sebesar ini aku melihat kemungkinan komunikasi itu masih terjadi gitu ya. Ten of Pentacles, aku melihat dia ingin berkomunikasi karena dia ingin mengejar kebahagiaannya. Ya, apa yang sebenarnya dia inginkan itu ingin dia bicarakan kepada orang tersebut. Oke? The Lover.
Seven of Pentacles, Three of Swords, Seven of Pentacles. Oh, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu bahwa yang dealing di sini jelas selain Aries itu ada Gemini, Sun, Moon, Rising. Ya ini tidak harus Sun sign, bisa Sun, Moon, Rising. Jelas Sun, Moon, Rising Aries. Selain itu ada Gemini, ada Libra, ada Leo, ada Scorpio, ada Taurus ya kayaknya. Oke. Iya, yang jelas ini Scorpio ada juga sih. Scorpio, Leo tadi udah dikasih tahu, Gemini, terus ntar ya aku lihat lagi ada apa lagi ya di sini. Leo juga lumayan gede nih. Ada Virgo. Lumayan gede energinya maksudnya Leo. Ada Virgo jelas, kemudian ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Pisces. Oke, ya kira-kira itulah ya. Ya, ada tadi Libra aku udah sebut ya. Oke, lanjut aja. Bentar ya, aku lihat dulu. Oke, intinya yang kuat itu jelas Libra, terus Libra, Pisces, kemudian Virgo. Libra, Pisces, Virgo. Itu yang jelas di sini ya, yang kuat. Libra, Pisces, Virgo. Selain Aries jelas. Leo sebenarnya juga kuat di sini. Kemudian Scorpio tadi ada, Taurus sudah aku sebutkan, Aquarius juga, oke? Tapi yang kuat itu tadi ya. Ya, lanjut aja. Jadi di sini ada The Lover, Seven of Pentacles sama Three of Swords. Ini jelas Aries. Ingat ya, ini general reading dan energi bisa vice versa, tapi aku melihat ini energi Aries ya. Aries terluka di sini karena cintanya terus tumbuh gitu ya. Mungkin bisa juga kayak semakin kalian menjauh berusaha move on, kok rasa itu makin kuat ya. Rasa itu ada aja gitu ya, nggak hilang-hilang gitu. Kalau memang kalian masih suka mengamati mereka ya itu akan menyulitkan untuk proses move on ya. Bagaimana mungkin orang itu bisa melupakan kalau tiap hari dilihat ya, tiap hari ditekuni pikiran tentang seseorang itu ya, akan susah juga move on gitu ya. Kayak gitulah intinya. Ya maksudnya move on itu bukan hal yang bisa dipaksakan sih, atau tidak harus dipaksakan lah. Ya diusahakan aja kalau memang mau move on ya, tapi kalau memang mau bersama orang ini, tidak ingin melupakan orang ini, ya udah katakan aja Ace of Swords di sini, gitu ya. Gini, situasi kalian jelas macam-macam ya. Cuman kalau yang kulihat di sini, kayak di luar itu kalian kayak berusaha ingin move on gitu loh. Di luar itu menampakkan ingin move on. Langkah kalian sikap kalian menampakkan ingin move on. Tetapi hati kalian belum mau melepaskan orang ini, belum mau melepaskan perasaan ini, masih menginginkan orang ini gitu. Jadi itu namanya kayak pakai topeng sih. Jadi apa yang berusaha kalian tampilkan dengan yang ada dalam hati kalian tuh berbeda gitu. Kalau memang di hati kalian juga berusaha move on sih bagus gitu, tapi aku melihat di dalam hati kalian juga belum rela melepaskan orang ini gitu ya. Di kartu The Lover sama Seven of Pentacles kelihatan kan, akhirnya perasaan itu hanya melukai kalian juga. Hal itu jadi melukai kalian juga, cara itu jadi melukai kalian juga. Kalian mencintai orang ini, cintanya masih ada, terus ada, dan mungkin kalian juga memanifestasikan orang ini gitu. Cinta ini bisa aja terus tumbuh. Ini kayak Seven of Pentacles. Kayak
saat kalian memanifestasikan mereka, kalian tuh kayak menambah juga rasa kalian terhadap mereka. Jadi yang kalian rasakan, rasa ini makin besar, makin tumbuh, makin bertambah gitu. Jadi kayak investasi makin bertambah, investasi yang menguntungkan ya, maksudnya bertambah gitu. Ya, di sini ada Five of Swords, ada Justice, sama ada Ten of Wands. Oke. Banyak hal sih yang bisa membuat ini terasa sulit gitu. Pertama mungkin keadaan kalian, ya. Keadaan kalian berdua, situasi kalian berdua ya, situasi itu macam-macam, profil, background, jarak ya, atau status gitu, macam-macam ya. Keluarga itu bisa jadi. Selain faktor eksternal tadi gitu, ada faktor internal juga yang bikin ini makin rumit, makin berat gitu, kelihatannya berat dan susah banget Ten of Wands ini. Mungkin di situ ada ego dan pride. Ya karena menghadapi diri sendiri itu emang susah. Ya, menghadapi ketakutan diri sendiri, menghadapi pride, ego diri sendiri itu juga berat gitu. Ya menghadapi itu kan sama aja kita menghadapi diri kita sendiri, emang ya gitulah ya, susah sih emang. Tapi ya balik lagi, semua itu pilihan ya, kayak gitu sih. Jadi pikiran orang itu sebenarnya punya andil besar gitu ya. Iya kan? Pikiran seseorang itu powerful banget gitu. Bayangkan saat orang ketakutan ya, jangan-jangan ketakutan itu asalnya banyaknya dari pikirannya sendiri. Saat dia menjalani itu, ternyata tidak semenakutkan yang dia pikirkan. Itu artinya apa? Pikiran itu punya dampak yang powerful buat seseorang itu gitu. Oke? Tapi aku melihat di sini Five of Swords ini ada konflik di dalam diri kalian gitu ya. Dan kalian ingin menyudahi konflik itu, karena konflik ini juga akhirnya berimbas pada ini loh. Nine of Swords, Five of Pentacles. Kalian lelah dengan keadaan itu terus, sedih gitu, kayak hidup jadi nggak kemana-mana jalannya. Walaupun kalian terus berjalan, tapi yang kalian rasakan kalian tidak kemana-mana. Cuman aku melihat Five of Swords di sini adalah konflik dalam batin kalian, dan kalian ingin menyudahi ini gitu. Ya, kalian melakukan ini atau tidak, pada akhirnya nanti akan ada keputusan juga. Maksudnya gini, kalian mau melangkah atau tidak, itu semua adalah keputusan kan. Maksudnya kalian tidak melangkah itu kalian juga sudah membuat keputusan untuk tidak melangkah dan membiarkan itu terjadi. Ya maksudnya gimana ya, kayak kita mau menjemput bola atau tidak, itu kita sudah buat keputusan. Ya kita memutuskan untuk tidak menjemput bola dan diam di tempat, berarti kita sudah membuat keputusan dan kita sebenarnya sudah harus merelakan ya. Maksudnya sebenarnya sih merelakan bola itu diambil oleh yang lain gitu ya. Sebenarnya kita sudah buat keputusan itu, ya kan? Secara tidak langsung kita sudah setuju gitu, bola itu bisa diambil sama yang lain. Secara tidak langsung kita berarti sudah rela bola itu diambil oleh orang lain. Cuman terkadang orang, ya kan aku bilang secara tidak langsung, ya kan? Karena dalam hati seseorang bisa saja dia masih belum rela gitu. Jadi ya orang itu bisa suka ambigu kayak gitu loh. Oke, ngerti lah ya maksud aku. Tapi di sini ada konflik batin ya, kalian memang perlu menyelesaikan ini. Kalian membuat langkah atau tidak, apa ya? Intinya itu sebuah keputusan gitu. Apakah kalian membiarkan ini begini atau kalian biarkan semesta mengambil alih aja gitu. Jadi kayak air mengalir mengikuti arus begitu aja gitu. Terserah sih, cuman maksudnya tidak semua hal itu gimana ya? Memang ada hal-hal yang harus kita lalui, tapi ada hal yang masih bisa. Di antara hal-hal yang harus kita lalui, seutuhnya hidup kita itu tetap masih ada andil kita untuk melakukan improvisasi, terus perbaikan, usaha, terus mengusahakan sesuatu, merubah sesuatu. Intinya masih ada lah gitu. Jadi memang intinya hidup ya kayak gitu ya. Kadang kita memang harus berusaha, terkadang kita juga dituntut untuk
bersiap let it go gitu, bersiap berbesar hati, ya gimana ya, itu emang urusannya sama universe kayak gitu ya. Kayak gitulah ini, oke? Nah, ini Page of Pentacles, Three of Wands, Queen of Wands. Ini tidak berbicara gender ya. Ini bisa pria, bisa wanita, oke? Ini tidak berbicara orientasi seksual seseorang, oke? Tapi ini hanya membicarakan energi. Queen of Wands ini adalah orang yang mungkin diinginkan oleh Aries, Sun, Moon, Rising, ya, yang tidak sedang bersama Aries, Sun, Moon, Rising, kayak gitu. Dan orang ini yang dia inginkan, yang diinginkan Aries. Three of Wands di sini ya, kalian sedang tidak bersama. Memang bisa jadi jarak di antara kalian. Ini bukan masalah jarak. Kalau ini kan tidak bersama dan tidak berkomunikasi, oke lah jarak tidak bersama. Tapi kalau komunikasi itu bagus kan kalian masih terlihat bersama energinya di sini. Tapi ini enggak. Memang benar-benar enggak. Enggak mungkin hanya sekedar jarak. Pasti memang sudah tidak ada komunikasi juga, gitu ya. Ada masalah di sini jelas ya dalam hal komunikasi tentu saja, oke? Ya kelihatannya hubungan ini sudah berakhir memang. Cuman kalian itu tidak mau melepaskan itu, hati kalian. Sehingga terlihatnya ini kayak belum berakhir gitu. Semua terserah pada kalian mau mengakhiri ini dengan cara apa. Di sini ada justice. Tapi aku melihat tetap ada keputusan yang dibuat nantinya. Apakah oleh kalian atau oleh orang lain? Apakah kalian suka dengan keputusan itu atau tidak? Ya tergantung bagaimana. Ya gimana ya? Keputusan yang terjadi maksudnya apakah kalian menyukai itu atau tidak, tergantung kalian juga sih, tergantung andil kalian, tergantung perspektif kalian juga kan. Terkadang kalau kita nggak bisa merubah sesuatu yang di luar, mungkin kita bisa membangun lagi mindset kita atau perspektif kita gitu. Jadi kayak happy itu masalah perspektif, jangan-jangan ya kan. Perasaan happy itu masalah perspektif. Saat orang bisa ya itu bisa mengatur mindset atau perspektifnya, itu kan ada perubahan juga dengan perasaannya gitu. Saat orang intinya sudut pandang orang itu juga bisa mempengaruhi perasaan orang sih, oke? Jadi aku melihat kayak gitu ya. Nah, Page of Pentacles ini energinya kelihatan lama gitu. Energinya terlihat lama, tapi aku melihatnya kayak gini. Dalam waktu yang ini kan energi update untuk waktu terdekat gitu ya. Page of Pentacles itu udah berlangsung lama kayaknya ini. Ya, situasi kayak gini tuh udah berlangsung lama. Tidak ada komunikasi, tidak bersama gitu. Lama banget. Dan lama tidak ada progres dalam situasi ini juga. Tidak ada progres dari Aries juga. Kayak energinya lama sekali. Memang kayak tidak ada perubahan, tidak ada pergerakan, tidak ada aksi nyata juga. Sehingga ini jadi berlarut-larut seperti ini. Energinya lama banget untuk membangkitkan Page of Pentacles untuk membuat aksi gitu. Tapi aku melihat dalam waktu yang relatif dekat kayaknya akan ada gitu ya yang membuat aksi itu, karena di sini ada Three of Wands 2 kali ya. Kemudian ada Three of Pentacles, ada The Moon sama Ace of Wands. Jadi ini kayak perasaan yang ditahan-tahan, passion yang ditahan-tahan gitu. Lama-lama itu jelas ingin dikeluarkan gitu. Ada usaha ingin rekonsiliasi, jelas aku melihat di sini Three of Wands sama Three of Pentacles ini usaha untuk rekonsiliasi ya. Usaha untuk memperbaiki keadaan, komunikasi, hubungan kayak gitu. Ya, jadi kayak perasaan yang ditahan lama-lama ini kayak bom waktu. Kayak lama-lama cuman masalah waktu aja ini akan meledak gitu. Jadi ini perasaan yang ditahan-tahan terus. Pikiran yang ditahan-tahan, keinginan yang ingin dilakukan tapi ditahan-tahan terus. Tapi ya ini kayak hanya masalah waktu untuk eksplosif gitu lah ya. Jadi aku melihat passion ini, perasaan ini tuh benar-benar ingin diungkapkan gitu. Oke, nah aku melihat di sini juga ada potensi third party situation gitu ya untuk sebagian dari kalian gitu. Aku melihat ada third party situation. Ya mungkin Ten of Wands ini juga menjawab, karena aku melihat Ten of Wands ini faktornya tidak cuma satu gitu ya. Di antara faktor tersebut, di antara beberapa faktor itu selain ego tadi, ada juga faktor lain yang aku bilang tadi kan status, background, situasi ya. Mungkin ini ada yang sudah tidak available gitu. Jadi makanya aku melihat
ada potensi third party situation yang membuat situasi ini juga makin rumit gitu, karena di sini ada orang lain juga di antara hubungan ini ada orang lain gitu. Oke. Kayak gitulah ya. Jadi banyak sekali intervensinya. Dan mungkin intervensi yang paling berat itu adalah seseorang itu di antara dua orang itu. Oke. Nah, aku melihat di sini Aries kayaknya nggak kuat nih sedih-sedih terus. Jadi dia mau berusaha untuk mencari jalan biar ada rekonsiliasi gitu ya. Karena Aries melihat ya orang ini adalah kebahagiaannya ya. Queen of Wands ini adalah the sun ya. The sun milik Aries gitu. Kebahagiaan Aries gitu. Jadi kayak harus berbicara gitu. Itu mungkin batin Aries. Nah, aku melihat di sini ada yang perlu healing. Bisa jadi Aries perlu healing di sini ya, Three of Swords. Kalian perlu healing. Kalian sulit untuk melangkah dan memperbaiki sulit jelas untuk melangkah, menyongsong hidup kalian dengan keadaan yang sakit dan terluka gitu ya. Akhirnya tuh kalian berjalan penuh dengan penderitaan karena belum healing sih. Jadi memang healing tuh diperlukan. Jadi at least saat kita berjalan menapaki hidup ini tuh melanjutkan hidup ya, life must go on gitu. Setidaknya kita nggak tersiksa gitu, karena bayangkan orang berjalan sambil menahan sakit, nggak enak kan. Jadi emang perlu healing gitu ya. Oke. Ya mungkin situasi ini juga ya mungkin ya, ini dari perspektif aku aja, itu oke, nggak harus setuju. Mungkin saja situasi ini bisa mengantarkan Aries atau menempatkan Aries pada hal yang mungkin sebenarnya lebih baik gitu, atau membawa Aries pada keadaan yang lebih baik nantinya gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Oke. Ya masalahnya gini juga sih. Tergantung Aries memandang itu bagaimana juga, karena ya harusnya sih ada pelangi setelah hujan gitu ya, tapi kan tergantung posisinya di mana, apakah pelangi itu terlihat atau tidak ya. Posisi itu bisa digambarkan ya, posisi level orang itu bagaimana posisi pikiran, perspektif atau sudut pandang orang itu. Atau mungkin kita bisa mengatakan fase hidup orang itu sedang berada di mana gitu, untuk melihat pelangi itu. Kadang mungkin untuk melihat pelangi itu orang harus berada di fase tertentu. Sebelum berada di fase itu, dia sulit melihat hal baik di sekitarnya. Bisa jadi seperti itu, oke? Kemudian aku melihat di sini memang jelas ada yang ingin mengekspresikan cintanya, dan ada pesan juga ya, ekspresikan cinta untuk menerima cinta. Ya kira-kira seperti itulah ya. Oke, itu saja untuk Aries Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka ya. Oh ya, aku juga mau ngomong kalau di sini jelas ya, di bawah di sini aku melihat ada Six of Pentacles sama Ace of Pentacles. Jelas Aries ingin kembali pada cinta lamanya, ingin rekonsiliasi dengan cinta lamanya di sini. Oke? Itu saja untuk Aries Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aries. Good luck ya buat kalian. Jangan lupa istirahat, relax gitu ya. Jangan tegang-tegang lah ya. Oke? Bye.